Konawe, Selatan, Sulawesi Tenggara. Baik, saya bernama Anissa Rahmayani dengan NIM 2112 6015 akan menyampaikan presentasi mengenai isu tersebut. Nah, dapat kita lihat dari kasus tersebut, beginilah foto kasus yang lagi hangat-hangatnya terjadi beberapa bulan yang lalu. Inilah fotonya. Selanjutnya ini ada beritanya, kasus Supriyani IPW, orang tua jangan intervensi. Dapat kita lihat pada gambar. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita saksikan video terkait mengenai berita kasus guru honorer Supriyani. Kita ke lainnya, Propam Polda Sulawesi Tenggara telah memeriksa 6 personel kepolisian terkait kasus guru honorer Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan. Selain 6 anggota Polri, Propam Polda Sulawesi juga telah meminta keterangan dari kepala desa. 6 personel Polri yang diperiksa terdiri dari 3 personel Polres Konawe Selatan dan 3 personel Polsek Baitu. Pemeriksaan dilakukan untuk mengklarifikasi perihal pemeriksaan kasus Supriyani apakah sesuai standar operasional atau tidak. Sementara pemeriksaan kepala desa Wonowaraya untuk mengklarifikasi terkait dugaan permintaan uang 50 juta rupiah dari penyidik. Nah, dari berita tersebut dapat kita ketahui bahwa latar belakang munculnya isu berita tersebut yaitu dikarenakan kasus guru honorer yang bernama Supriyani yang mengajar di SD Negeri 4 Baitu, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap seorang murid yang mencuat ke publik pada akhir 2024. Kasus ini berawal dari laporan orang tua murid, Aibda Wibowo Hashim, yang merupakan salah satu anggota kepolisian. Ia melaporkan akibat adanya pemukulan oleh Supriyani saat proses belajar mengajar di sekolah. Tuduhan ini menyebabkan Supriyani ditahan sementara sebelum waktu penahanannya ditangguhkan oleh hakim. Nah, alasan pengangkatan isu tersebut yaitu karena yang pertama alasannya itu rentannya posisi guru honorer. Dapat sama-sama kita lihat bahwa kasus Supriyani ini mencerminkan betapa rentannya posisi guru honorer dalam sistem pendidikan Indonesia. Banyak guru honorer yang seringkali tidak memiliki perlindungan hukum memadai saat menjalankan tugas mereka. Nah, alasan yang kedua yaitu adanya dugaan kriminalisasi. Kasus ini mengangkat isu lebih luas mengenai potensi kriminalisasi terhadap guru. Kuasa hukum Supriyani dan beberapa pengamat menilai bahwa ada indikasi kriminalisasi dalam kasus ini, terutama karena pelapor adalah anggota kepolisian. Nah, jadi yang melaporkan guru honorer Supriyani itu yaitu orang tua dari siswa yang merupakan anggota kepolisian. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan integritas proses hukum yang dihadapi oleh Supriyani. Perlunya perlindungan hukum bagi guru agar tidak menjauhi korban dari tuduhannya yang tidak terdasar sangat mendesak untuk dibahas. Nah, yang ketiga, adanya kejanggalan dalam proses hukum. Terdapat banyak kejanggalan dalam proses hukum yang dialami oleh Supriyani, termasuk perubahan keterangan dari anak pelopor dan dugaan intimidasi serta permintaan uang damai. Jadi pihak polisi tersebut yang melaporkan Supriyani meminta uang damai dari pihak pelopor. Kejadian ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan dan menggarisbawahi perlunya reformasi dalam penanganan kasus-kasus serupa di masa depan. Yang keempat yaitu dampak sosial dan psikologis. Nah, jika kasus ini tidak diselesaikan, maka akan berdampak terhadap perilaku sosial dan kesehatan mental oleh guru Supriyani. Guru yang terlibat dalam kasus hukum seperti ini dapat mengalami stigma sosial, kehilangan pekerjaan, dan dampak psikologis yang sangat serius. Ini dapat menciptakan
tugas mereka dengan baik. Nah, alasan pengangkatan isu yang keempat yaitu yang kelima itu pentingnya dukungan hukum. Kasus ini menunjukkan kebutuhan yang mendesak akan dukungan hukum bagi guru yang terjerat masalah hukum saat menjalankan tugas mereka. Karena belum adanya bukti yang kuat, maka kita perlu mendukung adanya kepastian hukum terkait mengenai isu tersebut. Nah, selanjutnya itu kita bahas mengenai solusi dari isu tersebut atau permasalahan guru honorer tersebut. Yang pertama yaitu kita lihat solusi dari sisi pendidik. Nah, pendidik terutama guru honorer perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dalam mengelola kelas dan berinteraksi baik dengan siswa. Dan yang kedua yaitu dari sisi pemangku kebijakan seperti dari pemangku kebijakan dari aturan pendidikan, yaitu memberikan perlindungan hukum dan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan ini harus diperbaharui agar mencakup perlindungan bagi guru dari kekerasan dan intimidasi baik dari siswa maupun orang tua atau wali siswa. Nah, selanjutnya itu solusi yang ketiga yaitu dari sisi pemerintah. Pemerintah itu harus tanggap dan harus cepat untuk mengatasi isu-isu mengenai kasus guru honorer tersebut. Pemerintah harus meningkatkan anggaran pendidikan, memastikan bahwa guru itu mendapatkan perlindungan yang baik, baik di lingkungan sekolah maupun di luar, dan mendapatkan dukungan finansial yang memadai serta fasilitas yang diperlukan untuk mengajar. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada tantangan dari isu tersebut jika tidak kita selesaikan dengan baik. Yaitu pertama, peningkatan kriminalisasi guru. Jika isu ini terus dibiarkan, maka akan berdampak kepada kepastian hukum. Ketidakpastian hukum akan membuat jadi banyak guru merasa terancam yang dapat menyebabkan peningkatan kriminalisasi terhadap pendidik. Hal ini akan mengurangi keberadaan guru dalam mendisiplinkan siswa ataupun mengambil tindakan yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu dampak negatif terhadap kualitas pendidikan. Ketidakmampuan guru untuk memberikan disiplin yang efektif maka akan berdampak buruk terhadap kualitas pendidikan. Siswa akan menjadi tidak bertambah baik, tidak menghormati guru dan otoritas dalam menghormati guru sehingga menciptakan lingkungan pembelajaran yang tidak kondusif. Selanjutnya yaitu tantangan yang ketiga, krisis kepercayaan publik. Jika isu ini terus dibiarkan, maka warga masyarakat atau publik akan tidak percaya terhadap guru karena guru tersebut telah melakukan permasalahan yang tidak sesuai dengan siswanya. Selanjutnya yaitu tantangan yang selanjutnya, stres dan kesehatan mental bagi guru. Jika terus dibiarkan kasus Supriyani ini, maka akan berdampak sekali terhadap guru tersebut. Dia akan mengalami stres dan mengalami gangguan mental bagi guru. Selanjutnya, ketidakpastian hukum dari tekanan orang tua ini atau masyarakat dapat menyebabkan stres mental yang tinggi bagi guru. Ini dapat mengakibatkan burnout dan menyebabkan penurunan kinerja mereka dalam mengajar. Nah, tantangan selanjutnya itu peningkatan kekerasan di sekolah. Tanpa adanya penegakan disiplin yang jelas dari pihak sekolah, kemungkinan terjadinya kekerasan di sekolah itu secara terus-menerus, baik itu antara siswa maupun antara siswa dengan guru, itu akan meningkat. Dan ini akan menciptakan lingkungan belajar yang tidak baik bagi semua pihak. Nah, dari pemaparan isu tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa kasus penganiayaan terhadap guru honorer yang bernama Supriyani mencerminkan tantangan serius yang dihadapi oleh seluruh profesi guru di Indonesia. Dengan berbagai kejanggalan dalam proses hukum dan dukungan publik yang kuat, harapan untuk keadilan bagi Supriyani semakin
meningkat. Dan pentingnya bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam melindungi hak-hak guru honorer. Reformasi kebijakan pendidikan ini harus dilakukan untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan bagi para pendidik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan guru honorer dapat bekerja dengan tenang dan fokus pada tugas utama mereka, yaitu mendidik generasi penerus bangsa. Oke, selanjutnya kita masuk kepada sesi bertanya jawab. Saya sebagai pemateri akan memberikan kesempatan bertanya satu kali kepada audiens. Persilakan. Ya, atas nama siapa, Bu? Saya Fethi. Yaitu bagaimana kita sebagai warga masyarakat terhadap calon politik. Baik, kita sebagai masyarakat tentu harus juga saling mendukung sesama warga. Ya, kita sebagai warga masyarakat itu memiliki profesi yang berbeda-beda. Ada yang guru, ada yang nelayan, ada yang petani. Kita itu harus saling menjaga keamanan, menghormati sesama, dan tidak melakukan intimidasi terhadap semua masyarakat ya. Sebagai warga masyarakat kita harus berlaku baik, tidak boleh saling menjatuhkan sesama kita. Nah, dari pertanyaan suara tadi yaitu terkait mengenai bagaimana sih kita sebagai warga masyarakat dalam menyikapi kasus guru honorer Supriyani tersebut. Nah, solusi yang dapat diberikan yaitu terkait pertanyaan suara yaitu sebagai masyarakat kita harus mendukung terhadap proses hukum. Penting untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan menunggu keputusan hakim sebelum mengambil kesimpulan. Dan yang kedua yaitu kita sebagai warga masyarakat harus mengedukasi diri, memahami bagaimana sih konteks dari pendidikan tersebut dan tantangan yang dihadapi bagi guru honorer. Serta pentingnya kita menjaga perlindungan hukum bagi mereka yang menjadi guru honorer. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita harus melakukan pendekatan yang biologis, mendorong menyelesaikan konflik melalui dialog dan mediasi daripada menegakkan hukum yang keras sesuai dengan prinsip restoratif justice. Dan yang terakhir, solusi kita sebagai warga masyarakat yaitu mendukung keadilan di negeri ini. Kita harus mendukung keadilan dan mengadvokasi agar hak guru Supriyani tersebut sebagai guru honorer dihormati dan tidak ada kriminalisasi terhadap pendidik yang bekerja di sekolah. Baik, sedikit jawaban dari saya atas pertanyaan dari Suara. Bagaimana Suara tanggapannya? Oke, terima kasih Suara. Nah, karena sudah masuknya di bagian sesi yang terakhir yaitu sesi penutupan. Baiklah, saya di sini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan kata ataupun dalam bertutur kata. Saya Isyana Hayani pamit undur diri dan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. お買い上げありがとうございます。